Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat HM yang Allah muliakan, pada kali ini insyaallah kita akan membahas tempat tinggal jin. Untuk apa kita membahas ini? Agar kita bisa lebih mewaspadai di mana tempat tinggal jin. Nah, kalau kita sudah tahu, sehingga kita bisa mewaspadainya. Karena memang di samping jin itu dikirim lewat sihir dan juga merasa tersakiti. Nah, kalau kita tahu dan memahami di mana tempat tinggal dia, sudah barang tentu kita akan lebih mewaspadainya. Apalagi di daerah pegunungan, daerah yang sepi, sunyi, otomatis jin-jin itu lebih banyak berkeliaran. Nah, kita sebagai hamba Allah, tentu pembahasan tentang masalah ini harus dikaitkan dengan dalil-dalil agar kita lebih ilmiah, lebih menambah hasanah ilmu, sehingga kita bisa berbicara berdasarkan dalil. Karena perkara gaib adalah perkara akidah, perkara yang berkaitan dengan ilmu. Nah, agar kita bisa lebih waspadai ke depan, coba kita simak pembahasan di mana sih jin itu tinggal. Di buku yang kami tulis ini dijelaskan ada beberapa poin yang seringkali jin-jin itu tinggal di tempat itu. Yang pertama, di pasar. Nah, sahabat HM yang Allah muliakan, perlu diketahui bahwa pasar tempat yang seringkali diminati oleh semua manusia. Karena ketika seseorang ingin hajat dan membeli kebutuhannya, pasti ke pasar. Nah, agar kita tidak dimasuki oleh jin, agar kita tidak terpesona dengan rayuan setan di kalangan jin, maka kita harus mewaspadainya. Perhatikan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah katakan, la takunanna istata'ta awwala may yadkhulu suq. Jangan sekali-kali kalian yang pertama orang yang masuk pasar. Wala akhir may yakhruju minha. Juga jangan orang yang terakhir keluar. Nah, untuk apa Nabi SAW mengatakan demikian? Rasulullah melanjutkan lafaz yang selanjutnya, fa innaha ma'arikatus syaiton, karena pasar itu tempat tinggalnya jin, tempat tinggalnya syaiton. Ternyata syaitan itu suka tempat-tempat yang memang keramaian, di mana tempat keramaian itu adalah ada orang yang di pasar yang tidak jujur, di pasar yang mengurangi timbangan, di samping menjual barang juga menjual diri, banyak di daerah pasar. Makanya setan senang. Nah, fabiha yang suburoyatah, kata Nabi SAW, dan di dalam pasar itu dia menampakkan bendera. Nah, ini perlu diwaspadai ketika kita tinggal di pasar tersebut. Maksud saya, ketika kita masuk pasar, kalau ingin masuk pasar, baca doa, kemudian jangan orang yang pertama kali masuk, kemudian jangan pula orang yang terakhir keluar. Baca doa masuk pasar, insya Allah kita akan selamat. Yang kedua, tempat-tempat buang hajat. Ini selalu ada di sekitar kita, di rumah kita ada WC. Di tengah perjalanan, dimanapun kita berada selalu, bahkan di masjid atau dimanapun selalu ada tempat buang hajat. Nah, ternyata di tempat buang hajat itu banyak dihuni oleh syaitan. Perhatikan dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, inna hadhil hushush muhtadarah, bahwa tempat ini dihadiri oleh syaitan. Fa idza dakhalaha ahadukum, apabila kita masuk ke WC, falyakul, maka ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Ternyata berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa setan itu ada dua, ada setan laki-laki dan ada setan perempuan. Ternyata dua setan ini berusaha untuk menguasai manusia. Artinya kita pahami hadis ini menunjukkan bahwa di WC itu tempat tinggalnya. Ada salah seorang akhwat yang indigo. Kenapa di indigo? Karena ada jinnya, sehingga dia bisa melihat di sekitarnya. Pada saat dia masuk WC, dia menyaksikan ratusan jin yang bergelantungan di daerah WC tersebut. Nah, perhatikan, banyak orang yang masuk WC tanpa baca doa, ditendang oleh jin kakinya, jatuh. Nah, jarang sekali yang selamat seseorang itu ketika jatuh dari WC. Nah, akibatnya setelah jatuh dari WC, bisa kena stroke, bisa kena jantung, bisa kena darah tinggi dan sejenisnya. Maka perlu waspada, hati-hati. Nah, makanya setiap masuk WC itu jangan lupa baca doa. Dan juga hal ini jangan terlalu lama-lama di WC. Nah, maka setiap masuk WC baca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar baca ghufranaka. Ini diantaranya tempat tinggal jin yang harus kita waspadai. Kemudian yang ketiga yaitu di onta dan kandang-kandangnya. Makanya Nabi SAW mengatakan di punuk onta itu terdapat setan. Makanya kenapa seseorang makan daging onta itu Nabi menyuruh berwudu. Namun ketika makan daging kambing, daging selain onta, itu tidak perlu wudu. Nah, ternyata orang yang makan daging onta, karakter dan sifatnya bisa masuk jin. Ketika kita berwudu, maka hilang sifat setan ada pada onta tersebut. Nah, jadi onta itu di antara di punuknya tempatnya setan. Bahkan di kandangnya Nabi SAW mengatakan juga ada setan. Bahkan Nabi melarang sholat di kandang unta. Sementara kandang kambing boleh. Nah, ini manfaatnya agar kita tahu andai suatu waktu pelihara unta, maka jangan sholat di situ. Maksud saya juga hati-hati di situ bahwa situ tempatnya setan. Nah, kemudian selanjutnya di setiap rumah, makanya setiap rumah-rumah kaum muslimin ternyata dihadiri oleh setan. Bahkan setannya tinggal di situ. Makanya kalau merasa rumahnya banyak, kemudian kita ketemu sama jin yang ada di situ, ya kalau memang berani minta aja uang kontrakan, gitu. Karena dia kan ngontrak di situ. Kalau dia ngontrak di situ, ya udah minta bulanannya. Nah, kalau berani, ya kalau memang nggak berani ya udahlah, kita ikhlas saja dia tinggal di situ. Namun perlu diketahui bahwa setiap rumah itu ada dua jin, bisa jin jahat, bisa jin baik. Nah, tapi kalau jin baik, sekalipun kita baca ayat, dia nggak akan kepanasan. Dia tidak akan pernah pindah, dia tetap di situ. Kalau jin baik, karena dia tidak pernah mengganggu orang. Sekalipun kita baca ayat, nggak akan berpengaruh bagi dia. Dia tidak akan kepanasan. Namun yang perlu kita waspada itu adalah setan di kalangan jin yang tinggal di rumah. Nah, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa Nabi memberikan perumpamaan seperti kuburan? Karena kuburan itu sepi, sunyi. Nah, maka jangan seperti kuburan. Jadikan rumah itu dibacakan Al-Quran, zikir, sholat sunnah. Nah, makanya diramaikan dengan baca Al-Quran. Kenapa? Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi turqa suratul Baqarah. Karena syaitan itu sesungguhnya akan lari dari rumah dibacakan surah Al-Baqarah. Makanya jin itu akan lari di rumah ketika dibaca surah Al-Baqarah. Nah, bagaimana caranya agar rumah kita terhindar dari syaitan? Nanti tunggu episode selanjutnya, akan kita bahas. Nah, insya Allah akan kita kupas tuntas berkaitan dengan alam jin, agar kita mendapatkan ilmu, karena mendapatkan mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW bagian pada ibadah, bagian daripada cinta kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu
berada di rumah-rumah. Kemudian yang selanjutnya di lautan. Nah, berada di lautan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih, riwayat yang panjang Imam Muslim, bahwa syaitan, iblis itu meletakkan singgasana di laut. Nah, singgasana di laut. Maka setiap harinya dia datang ke darat, diutus oleh direktur jin untuk apa? Untuk menggoda manusia. Ada yang menggoda manusia untuk berzina, ada yang menggoda manusia untuk mencuri, ada yang menggoda manusia untuk memfitnah, dan ada yang menggoda manusia untuk mencerai-beraikan suami istri. Maka Nabi Muhammad SAW, predikat yang paling tinggi prestasi iblis adalah ketika mampu mencerai-beraikan suami istri. Maka itu prestasi yang tertinggi berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Nah, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal-hal yang demikian. Makanya tempat tinggal jin yang dikatakan dalam hadis adalah yaitu di laut. Yang selanjutnya di antara tempat tinggal jin yaitu di bayang-bayang, pertemunya bayang-bayang antara bayangan pohon atau gunung dengan matahari di tengah-tengahnya, yang barangkali ini matahari, kemudian antara matahari dengan bayang-bayang itu, nah disitulah tempat tinggal jin. Nah, maka di tengah-tengahnya, nah itu jangan duduk di situ. Nah, di situ tempat tinggal jin. Seperti Ai Gilang tadi duduk di situ. Nah, itu di situ tuh tempat tinggal jin. Maka antara sorotan matahari dari sana, kemudian ada bayang-bayangnya, dan ada matahari dan bayang itu di tengah-tengahnya, disitulah tempat duduknya jin. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Begitu juga, sekalipun tidak dijelaskan secara dalil-dalil, ada sebagian ulama mengatakan di tempat yang kosong, rumah-rumah kosong, itu seringkali. Nah, sekalipun ada dalil secara umum, contoh, kita setelah memakai tempat tidur, beberapa detik kita tinggalkan untuk buang hajat, maka Nabi SAW jangan lupa mengibasnya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Ini menunjukkan bahwa tempat tinggal sebeberapa menit saja Nabi menyuruh mengibas, apalagi kita tinggalkan rumah sekian hari, sebulan, seminggu, atau setahun, berarti rumah ini banyak dihuni oleh syaitan. Makanya jangan pernah terlalu lama mengkosongkan rumah. Kalaupun kosong rumah, selalu kita baca Al-Quran. Nanti akibatnya rumah itu jadi hawa panas. Nah, ini yang perlu kita waspadai terhadap tempat tinggal jin, sehingga kita lebih selamat. Nah, andaikan tempat tinggal jin itu ada di situ, maka jangan lupa masuk ke sebuah tempat yang angker, baca a'udzu bikalimatillahi tamatin min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamah wa min kulli syaitan wahama wa min kulli ainin lama. Barangkali ini yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat agar lebih bermakna dan merupakan jihad yang besar. Mohon video ini disebarkan sehingga kita mendapatkan amal jariah, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya untuk mendapatkan video yang terupdate selanjutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.